Anda mungkin pernah dengar nama Guru Gembul kan? Atau mungkin sering lihat potongan videonya lewat di media sosial. Tapi siapa sih sebenarnya sosok di balik nama itu? Dia ini seorang kreator, guru, sekaligus pemikir yang sekarang jadi salah satu figur paling berpengaruh tapi juga paling misterius di Indonesia. Yuk kita coba bedah bareng-bareng fenomenanya. Oke, kita mulai dari pernyataannya yang paling bikin dahi berkerut. Waktu ditanya siapa nama aslinya, ya ini jawabannya. Ini bukan cuma sekedar menghindar loh, ini tuh pernyataan filosofis yang jadi inti dari teka-teki identitasnya. Dia percaya nama yang ada di KTP-nya itu ya cuma nama pemberian orang tua, bukan jati dirinya yang sesungguhnya. Jadi intinya tuh ada jurang yang dalam antara catatan publik dan keyakinan pribadinya. Beberapa sumber ada yang bilang namanya Jafar Rohadi, ada juga yang lain, tapi dia sendiri menyangkal tahun nama aslinya. Jadi ini bukan sekedar nama panggung, tapi emang bagian penting dari persona misterius yang dia bangun dengan sangat rapi. Nah, sekarang yuk kita geser sedikit dari misteri pribadinya ke fenomena profesionalnya. Gimana ceritanya? Seorang guru sejarah dan PKN dari Bandung bisa bertransformasi jadi salah satu pemikir digital paling ngetop di Indonesia. Perjalanannya ini cepet banget loh. Dimulai tahun 2019, kanalnya yang ngebahas filsafat, kritik sosial, dan pendidikan langsung menarik perhatian. Tapi momen yang benar-benar jadi titik baliknya itu pas dia muncul di podcast Deddy Corbuzier tahun 2022. Dari situ namanya langsung meledak ke seluruh Indonesia. Nah, coba lihat angka ini. 241 juta kali ditonton. Jangkauannya itu benar-benar luar biasa. Ini bukan sekedar statistik. Ini bukti nyata pengaruhnya. Ini nunjukin betapa hausnya publik kita sama konten-konten yang ngajak mikir di tengah lautan konten hiburan. Dan tentu saja pengaruh sebesar itu datang dengan hasil finansial yang nggak main-main. Kisaran estimasi pendapatan bulanannya ini mengubah cara kita memandang dia. Ini menunjukkan kalau dia bukan lagi sekedar guru yang punya hobi bikin video, tapi udah jadi sebuah entitas media yang mandiri dan sangat sukses. Oke, kita lanjutin lagi bedahnya. Kita udah bahas namanya, popularitasnya, tapi gimana dengan penampilannya yang ikonik itu? Ternyata peci dan kacamata tebalnya itu bukan kebetulan sama sekali. Itu adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat disengaja. Dengan kata-katanya sendiri, dia ngejelasin kalau dia butuh samaran supaya bisa tetap punya kehidupan pribadi. Dan inspirasinya gak tanggung-tanggung. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Ini langkah yang cerdas banget sih, menyamarkan identitas sekaligus mengasosiasikan dirinya dengan warisan intelektual Indonesia. Peci, atau ada juga yang nyebutnya songkok atau kopiah, itu kan elemen kunci dari penampilannya. Tapi untuk ngerti kenapa dia milih peci, kita harus tahu dulu kalau peci ini bukan sekedar penutup kepala biasa. Peci itu punya beban sejarah dan makna yang dalam banget buat bangsa Indonesia. Dan ini keren banget sih evolusinya. Awalnya peci itu identik sebagai simbol keagamaan, khususnya komunitas muslim. Tapi kemudian peci diadopsi sama para pejuang kemerdekaan. Soekarno mempopulerkannya sebagai simbol identitas nasional yang bisa melintasi batas suku dan daerah. Jadi, dengan pakai peci, Guru Gembul secara gak langsung menyentuh simbol persatuan dan intelektualisme Indonesia. Tapi ya namanya juga, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Popularitasnya yang meroket ini juga akhirnya bikin dia kena sorotan tajam, terutama setelah sebuah debat publik yang memicu kontroversi yang luas banget. Nah, ini dia pemicunya, sebuah diskusi terbuka di Universitas Indonesia tentang iman dan sains. Yang tadinya biasa aja berubah jadi ajang debat panas. Penampilannya di acara inilah yang memicu kritik besar-besaran di media sosial dan bikin kredibilitasnya sebagai pemikir publik dipertanyakan. Disinilah kita ngelihat dua sisi medalinya. Para pendukungnya muji dia setinggi langit karena kemampuannya menyederhanakan ide-ide rumit. Tapi, para kritikusnya menyoroti apa yang mereka anggap sebagai kurangnya dasar ilmiah dalam argumennya. Bahkan sampai nunjukin buku-bukunya yang diterbitkan tanpa referensi akademis yang jelas. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Dengan semua kompleksitas ini, misterinya, popularitasnya, dan juga kontroversinya, gimana kita seharusnya memandang Guru Gembul? Apakah dia seorang pendidik? Atau mungkin lebih tepatnya seorang penghibur intelektual? Pengaruhnya itu nggak bisa dibantah dan ada di mana-mana. Dari YouTube, terus dia nulis buku, jadi pembicara seminar yang dicari-cari, sampai kolaborasi di podcast-podcast besar bareng tokoh kayak Denny Sumargo dan Abraham Samad. Dia udah ngebangun ekosistem pengaruhnya sendiri yang solid banget.
Pada akhirnya, fenomena guru gembul ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Di zaman di mana pengaruh diukur dari jumlah views dan subscriber, apa sih sebenarnya yang menjadikan seseorang itu intelektual publik? Apakah harus gelar akademis? Atau kemampuan untuk membentuk cara pikir jutaan orang? Nah, mungkin itu yang perlu kita renungkan sama-sama.